Swastiastu. Perkenalkan, nama Itiang I Gusti Agung Made Adiwijaya. Itiang sebagai Ketua Pengelola di Pengelukatan Pancoran Solas, Tirta Taman Mumbul Sange. Kita bicara tentang pengelukat yang ada di Sange, yang terletak di Desa Sange, Kecamatan Nabian Semal, Kabupaten Badung. Lah Maliki adalah terletak di Badung Utara. Jaraknya kurang lebih 20 menit dari Kota Denpasar ke utara, ketemu dengan perempatan ke kanan. Akhirnya ketemu dengan pengelukatan Pancoran Solas, Tirta Taman Mumbul Sange. Apa keunikan daripada pengelukatan Pancoran Solas, Tirta Taman Mumbul Sange? Yang ada di Sange itu adalah, seperti namanya adalah pengelukatan Pancoran Solas. Jadi keunikannya itu adalah terdapat 11 pancoran yang dipergunakan untuk pembersihan badan dan rohani. Simple thing of pengelukatan adalah pembersihan badan dan rohani. Saya bisa gambarkan dari ke-11 pancoran yang ada di pengelukatan Pancoran Solas itu adalah memanifestasikan Dewata Nawa Sange. Kita meyakini khususnya Hindu yang ada di Bali, kita meyakini dengan Dewata Nawa Sange ialah 9 dewa yang berlokasi mengelilingi Pulau Bali. Di setiap sudut, di setiap arah di Pulau Bali ini dikuasai atau ditempati oleh para dewa yang kita sebut dengan Dewata Nawa Sange. Itu kita implementasikan di Pancoran Solas, ditambah dengan Dewi Gangga dan Dewi Saraswati. Dalam Maliki, Dewi Saraswati itu kita meyakini adalah Dewi ilmu pengetahuan itu sendiri, dan Dewi Gangga adalah Dewi kesuburan atau Dewi air itu sendiri. Kalau pengelukatan Pancoran Solas itu sejarahnya itu tidak terlepas dari sejarah area yang di sana itu, areal Taman Mumbul Sange. Adapun sejarah dari Taman Mumbul Sange itu adalah, artinya sejarah Taman Mumbul itu sendiri yang autentik ataupun yang tertulis sampai saat ini pun kita belum ketahui. Cuma kita mendengar sejarah Taman Mumbul itu berdasarkan cerita turun-temurun dari nenek moyang kita. Dikisahkanlah dulu pada zaman dahulu sekala ada seorang nenek penjual air yang biasa menjual air dari satu desa ke desa yang lain dengan menggunakan gentong atau kendi bahasa sekarangnya. Suatu ketika sampailah si nenek penjual air itu di lokasi Taman Mumbul yang ada kolamnya sekarang yang kita orang Sange biasa bilang lah bebengan. Mungkin karena capek dan lain sebagainya, dengan kesal si nenek itu membuang airnya di tempat yang bebengan sekarang. Nah, di sana mukjizat ataupun miracle terjadi, air yang dituangkan itu muncrat. Makanya kita sebut dengan mumbul. Mumbul yang dalam bahasa Balinya adalah muncrat. Nah, terlepas dari itu, berjalannya waktu, akhirnya tahun 2010 kita masyarakat Sange bersama dengan penglinsir dan tokoh-tokoh masyarakat yang dari Sange, akhirnya kita ingin mengembangkan Taman Mumbul itu untuk daerah tujuan wisata. Dengan berbagai pertimbangan dan argumentasi, akhirnya diputuskanlah untuk membuat sebuah pengelukatan. Kenapa pengelukatan? Karena di Mumbul itu sumber airnya yang banyak dan suci. Artinya pengertian suci itu adalah air yang bersumber dari tanah, artinya air tanah itu sendiri. Akhirnya tahun 2016, Desember 2016, akhirnya pengelukatan diresmikan. Waktu itu zaman Bupati Anak Agung Mulia Agung, sehingga tahun 2016 pengelukatan Pancoran Solas diresmikan
sampai sekarang. Areal Pancoran Solas itu sendiri kita akan bagi 3 wilayah atau kita sebut dengan Tri Mandala. Yang pertama adalah Tirta Mandala, yang kedua adalah Toyo Mandala, dan yang ketiga adalah Yeh Mandala. Apa bedanya? Pengertian Tirta, Toyo, dan Yeh sama-sama artinya air. Cuma dalam hal ini yang membedakan adalah kegunaan daripada air itu sendiri. Kalau Tirta Mandala yang arealnya itu dari ujung Meru yang dibatasi dengan jalan, itu yang kita sebut dengan Tirta Mandala. Artinya kegunaan air dalam hal ini adalah untuk upacara, baik itu melasti, nyegara gunung. Artinya kegunaan air yang sifatnya untuk spiritual, dalam hal ini adalah untuk Tuhan. Ini yang kita sebut dengan Tirta Mandala. Terus yang kedua adalah Toyo Mandala, di mana kegunaan air itu adalah untuk diri kita sendiri. Dalam hal ini mandi, untuk minum, makanya pengelukatan itu terletak di Toyo Mandala. Terus yang ketiga adalah Yeh Mandala. Dalam hal ini sisa-sisa daripada air pengelukatan itu sendiri itu dialirkan untuk Subak Sange. Itu sekitar 350 hektar sawah dialiri oleh air yang bersumber dari Taman Umbul sendiri. Yang Ida Bagus Sidia Semara, Kutian selaku koordinator ring tempat pengelukatan. Di tempat pengelukatan ini yang bertugas adalah 4 orang. 2 orang di tempat suci, 2 orang di tempat loker. Setengah hari yang di tempat suci pindah ke loker, yang di loker pindah ke tempat suci. Kita mulai jam kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam.